Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan alat pelindung diri listrik. Perkenalkan, nama saya Ilham Abdul Aziz. Saya Kevin Zanisa. Saya Nurpolis. Saya Lasmana Ramadan. Saya Fikri Saputra. Skip. Apa itu APD? Pengertian peralatan yang digunakan untuk meminimalkan risiko terpapar bahaya kimia, biologis, fisika, dan lain-lain di tempat kerja. Prinsip utama APD adalah pertahanan terakhir setelah upaya rekayasa teknis dan administratif. Analogi, tameng bagi pekerja tidak menghilangkan bahaya tetapi melindungi pengguna. Mengapa APD penting? 1. Melindungi kesehatan dan keselamatan pekerja dari cedera atau penyakit. 2. Mematuhi peraturan perundang-undangan seperti UU Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja dan mengurangi biaya akibat cedera, biaya pengobatan, downtime, asuransi, meningkatkan produktivitas dan rasa aman pekerja. Jenis-jenis APD dan fungsinya: 1. Pelindung kepala, helm safety, helm proyek, melindungi dari benturan, jatuhan benda, dan sengatan listrik. 2. Pelindung mata dan wajah, kacamata, bioglass, face, melindungi dari percikan bahan kimia, debu, las, dan partikel terbang. 3. Pelindung pendengaran, earplug atau earmuff, melindungi dari kebisingan yang dapat merusak pendengaran. Jenis-jenis APD dan fungsi. 4. Pelindung pernapasan, masker respirator, melindungi dari debu, kabut, uap, gas, dan partikel di udara. 5. Pelindung tangan, sarung tangan, safety gloves, melindungi dari luka, bahan kimia, suhu ekstrim, dan listrik. 6. Pelindung kaki, sepatu safety, seperti sos, melindungi dari kejatuhan benda, tertusuk, tergelincir, dan bahan kimia. 7. Pelindung tubuh, melindungi dari percikan bahan kimia, api, suhu ekstrim, dan kontaminasi. 8. Pelindung jatuh, untuk pekerja ketinggian, mencegah cedera fatal akibat jatuh. 9. APD khusus, tergantung resiko, misal pakaian tahan api, apron timah untuk radiasi. Pemilihan APD yang tepat. Prinsip tepat jenis sesuai dengan gaya spesifik di area kerja, ergonomis dan nyaman, tidak mengganggu pekerjaan dan diterima pengguna, pas dan cocok, ukuran sesuai dengan pengguna, aman dan berkualitas, memenuhi standar, terlindungi fungsinya, memberikan perlindungan yang memadai. Perawatan dan pemeriksaan APD. Sebelum pakai, periksa kondisi, tidak retak, sobek, rusak. Setelah pemakaian, bersihkan sesuai petunjuk, dicuci, distantisasi. Penyimpanan, simpan di tempat bersih, kering, dan terlindung. Kalibrasi atau uji berkala. Untuk alat seperti resistor perlu pengetesan fungsi, ganti jika rusak. Jangan gunakan APD yang sudah tidak layak. Tanggung jawab penggunaan APD. Menggunakan APD yang telah disediakan dengan benar, merawat dan menyimpan APD dengan baik, melaporkan kerusakan, kehilangan, atau ketidaknyamanan pada APD, mengikuti pelatihan dan instruksi yang diberikan, tidak memodifikasi APD tanpa persetujuan. Kesimpulan, APD adalah investasi untuk keselamatan, bukan beban. Keselamatan adalah tanggung jawab bersama. Gunakan APD dengan tepat setiap saat di setiap tempat yang berisiko. Ada pertanyaan? Perkenalkan orang? Iya. Oh, potong. Saya ada pertanyaan. Perkenalkan, nama saya Maisa Baisiti Sada dari kelompok 6. Apa yang dimaksud dengan alat pelindung diri APD listrik? APD listrik adalah perlengkapan keselamatan yang digunakan untuk melindungi tubuh pekerja dari bahaya listrik, seperti sengatan listrik, luka bakar, dan risiko kecelakaan saat bekerja dengan instalasi atau peralatan listrik. Kacik. Apakah ada pertanyaan lain? Saya Sindosap. saya
Sebutkan 3 bahaya yang dapat ditimbulkan oleh listrik. Yang pertama, sengatan listrik. Lalu yang kedua, luka bakar akibat arus atau percikan listrik. Yang ketiga, kebakaran akibat konsleting listrik. Apakah masih ada pertanyaan lain? Mengapa sarung tangan isolasi wajib digunakan saat bekerja dengan listrik? Karena sarung tangan isolasi terbuat dari bahan karet khusus yang dapat menghambat aliran listrik sehingga mencegah arus listrik masuk ke tubuh dan melindungi tangan dari sengatan listrik. Apakah ada pertanyaan lain? Telu. Saya ingin bertanya, apa akibatnya jika bekerja dengan listrik tanpa menggunakan APD? Jawaban dari saya, bekerja tanpa APD dapat menyebabkan sengatan listrik, luka serius, kecelakaan kerja, bahkan kematian. Selain itu juga melanggar aturan keselamatan kerja. Apakah ada pertanyaan lain? Baik, pertanyaan saya dulu. Sekian dari kami. Maaf apabila